Shalom. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki ibadah kita, terlebih dahulu marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa di tempat kita masing-masing. Amin. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Pada ayat yang ketiga jemaat diharap untuk berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup,
supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 dan 3. Dengarlah hukum Tuhan. Untuk minggu ini kita akan mendengar hukum yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 329 ayat 1 dan 3. Pada saat ayat yang ketiga, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1 dan yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu, yang untuk minggu ini diambil dari Mazmur pasal 125 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mazmur pasal 125 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Kita membacanya secara responsoria. Nyanyian ziarah orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Ayat yang kelima kita bersama-sama.
Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 3. Pada ayat yang ketiga jemaat berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Lubuk Baja.
Sejenak kita mendengarkan warta jemaat gereja kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami dari Parhalado HKBP Batam mengucapkan shalom buat kita semua, dan selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu, Saudari, dan kepada jemaat yang baru pertama kali ini beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi seluruh jemaat. Tuhan kiranya mengaruniakan kesembuhan dan penghiburan bagi jemaat yang sakit dan berduka. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat untuk warta Minggu tanggal 8 September 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini minggu ke-15 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Dengan topik minggu, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Nunga dengan saluhutna dibahen Yesus. Yang kedua, berita anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Oscar Lumban Tobing dan Ibu Kartiana Borusihombing. Alamat Blok 6, Jalan Dahlia nomor 28, Wik, Blok 6, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati anak tersebut bersama dengan orang tuanya. Yang ketiga, diterima menjadi jemaat penuh Manang Ruas Nagok. Pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, diterima menjadi jemaat penuh yaitu keluarga Bapak Benjasiel Sihombing dan Ibu Arni Yulinar Boru Raja Guguk, bersama dengan seorang putri mereka yaitu Eleanore Misael Sihombing. Mereka tinggal di Baloi Kolam Blok B nomor 27. Mereka masuk ke Wik Baloi Kolam Sada Galilea. Yang keempat, baptisan kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 8 September 2024, di ibadah pukul 7.00 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus kepada 5 orang anak jemaat. Acara sakramen baptisan akan dilakukan setelah pengumpulan persembahan. Yang kelima, pelayanan KOR AMA PHD. Pada minggu hari ini, KOR AMA PHD mengadakan kunjungan pelayanan KOR ke Pospel Muka Kuning HKBP Batam. Yang keenam, pengumpulan persembahan khusus untuk tim PES Parawi. Pengumpulan persembahan khusus untuk tim PES Parawi HKBP Batam akan dilaksanakan dalam setiap ibadah minggu pada hari ini. Mari kita mendukung dengan memberikan yang terbaik. Yang ketujuh, pertangyangan Parhalado dan keluarga. Pertangyangan Parhalado dan keluarga akan diadakan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di Gedung Serbaguna lantai 1. Dihimbau kepada seluruh jemaat dan keluarga untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedelapan, pertangyangan Wik. Jadwal dan tempat pertangyangan Wik di hari Rabu dan Kamis tanggal 11 dan tanggal 12 September 2024. Di hari Rabu tanggal 11 September 2024 di Wik Baloi Kolam 1 Galilea, Baloi Kolam 2,
Baloi Kolam 3, Tiban, Seipanas, Glory Batam Center, dan WIK Nagoya sekitar. Di hari Kamis tanggal 12 September 2024, WIK Batam Kota, Nagoya, Bengkong Indah, Baloi Ditpam, Muka Kuning, Muara Takus, Baloi Center, dan WIK Baloi Kolam Sada Nazaret. Yang ke-9, Pertangyangan Ama Sahata. Pertangyangan Ama Sahata akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 di rumah keluarga Sintua S. Panggabean, Inang Boru Simanukalit almarhum. Bengkong, alamat mereka di Bengkong Blok E nomor 6 Sarmen Raya. Dihimbau kepada pengumuman Ama Sahata dan keluarga untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang ke-10, Panitia Tahun Oikumene Inklusif. Pertandingan CCA dengan peserta AMA, INA, Naposo, Remaja, dan Sekolah Minggu berpacu dalam buku ND peserta AMA, INA, Naposo, Remaja, dan Sekolah Minggu. Komunikata peserta 8 orang bebas akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 dan puncak pertandingan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 September 2024. Yang ke-11, katekisasi Sidi khusus Manang Marguru Malua Tuna Poso Nama Toras. Kelas Sidi khusus kepada anak jemaat yang sudah dewasa akan dibuka pada bulan September dengan syarat yang pertama, bagi anak jemaat HKBP Batam diharuskan membawa surat pengantar dari Sintua WIK, foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dengan latar biru, fotokopi surat baptis dan akte lahir. Yang kedua, terkhusus kepada Naposo yang bukan jemaat HKBP Batam diharuskan membawa surat pengantar dari gereja asal, foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, latar biru, fotokopi surat baptis dan akte lahir. Yang ketiga, mengikuti katekisasi Sidi sesuai dengan yang dijadwalkan oleh gereja. Yang keempat, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pendeta David Ricardo Hutasoid MTH di WA 0813 750 34700. Yang ke-12, pengadaan AC gereja. Program pemasangan AC di gereja sudah dalam tahap pemasangan AC tahap akhir dan diharapkan selesai dalam minggu ini. Adapun unit yang akan dipasang adalah sebanyak 10 unit AC 5 PK dan 4 unit AC 2 PK. Total dana yang dibutuhkan sebesar Rp487.600.000. Dana yang masuk hingga saat ini terkonfirmasi sebesar Rp353.210.000 dan masih kekurangannya sebesar Rp134.390.000. Yang ke-13, bunga altar. Persembahan bunga altar pada minggu ini disumbangkan dari Kate Shepen Yesua Siagian dari WIK Batam Kota. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-14, mohon doa kesembuhan bagi anggota jemaat kita yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit. Nama-namanya boleh kita baca di layar Videotron. Yang ke-15, ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Parhalado dan Jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan
serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang ke-16, warta keuangan. Saldo akhir pertanggal 7 September 2024 sebesar Rp131.699.614. Demikian warta jemaat kita untuk minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati warta jemaat kita. Shalom. Kita dengarkan pujian dari Ama Sahata dan keluarga.
Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai rohmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Marita Saluhuna. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacakannya untuk kita. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya,
Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian firman Tuhan. Adorak sulupa awan non adong amplop khusus dihita, mungkin sekitar 4 talian non patu paut ta amplop khusus on ima alat apapor hak doa kamang doa tak kainang tulu kontingenta paduan suara anak vokal grup remaja dohot PSDC madohoti Pesparawi di bulan November. Dungi tapapor hak do punguan ina madohoti festival mini di distrik di bulan Oktober. Jadi untuk pembiayaan tusi tapatu pada amplop khusus mungkin sehari sebulan, melodang cukup anu sehari sebulan manak sehari 2 minggu saat ujung nih tahunon patu pauta. Maju informasi di hitak kamang dokotak enak tatu pahima ulau nih ikonadong do kegiatan ikonadong go aktivitas asa tada huriai nama ngulu. Jadi tapapor hak konting eta asabui dengan pabor hatota nasida di mana perjulung. Yang mau kana hina holongat di bagasan guarni tuata Yesus Kristus. Keselamatan yang disediakan oleh Tuhan memang sifatnya anugerah, gratis, cuma-cuma, dan itu pemberian Tuhan bagi setiap manusia. Dan itu yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus sehingga ia datang ke dunia ini memberikan keselamatan. Tapi saudara-saudara, nangpe cuma-cuma, nangpe gratis, orang percaya harus berusaha mendapatkan, memiliki, mempertahankan keselamatan itu. Bukan berarti kita harus pasif. Kepasifan kita dianugerahi keselamatan, bukan. Tetapi iman orang percaya harus aktif. Aibu do songonon sebuah mata air dia memiliki debit mata air yang cukup. Tetapi mata air itu tidak sampai ke hilir. Mungkin karena sumbat. Ada beberapa hal yang menjadikan mata air itu sumbat. Debit mata airnya cukup. Persoalannya apa yang menghambat, persoalannya apa yang menyumbat sehingga mata air itu tidak sampai kepada tujuannya. Karena itu saudara-saudara, ada beberapa hal yang mungkin menghambat apa yang kita inginkan, apa yang kita minta dari Tuhan. Keselamatan itu disediakan, berkat itu disediakan. Alai mungkin adong dona menghambat, adong na mengabati gebedang sahat ahna tapangido siat debata. Belajar dari perempuan Sirofenisia, orang Yunani di sini. Kalau Matius mencatat orang Kanaan, orang kafir. Saudara-saudara, di lingkaran Yesus dia mungkin bukan ring 1, bukan ring 2 atau ring 3. Kalau tabereng di sini Yesus menyebut dia adalah anjing, maaf ya. Aidak tamale hono si pangano tidak danak tu anjing, aidak danak do petaruli di si panganoni. Alani mungkin dangadong hubungan de perempuan Sirofenisia kepada Yesus. Yang dia dengar Yesus itu bisa menyembuhkan, yang dengar Yesus itu bisa memberi makan, atau yang dia dengar Yesus itu bisa menghidupkan orang mati.
Saudara-saudara, ketika Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus, dan ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Enggak ada hubungan perempuan Sirofenisia itu dengan Yesus, dengan tugas-tugas Yesus, atau dengan tim kerja Yesus. Enggak ada hubungannya. Yang dia dengar Yesus datang. Alani didapat tonibana mah. Lalu dia meminta, dia memohon agar Yesus mengusir setan dari anak perempuannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama disebutkan di situ, dia memohon agar Yesus mengusir setan itu dari anaknya. Di luar dugaan jawaban Yesus kepada dia, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di sini teguran Yesus agak keras bagi dia, karena kedatangan Yesus dia katakan untuk orang Israel, bukan untuk kafir, bukan untuk orang Kanaan. Alani paloas majoda dana mangator roti dungi pinasaha matuaka biang bahasa Batak ya. Saudara-saudara, istilah anjing di situ bukan anjing liar, terjemahannya adalah anjing peliharaan. Dan anjing peliharaan itu adalah hidup dan tinggal bersama-sama dengan seisi rumah. Cuman biasanya anjing peliharaan itu dia di bawah meja, dan pemilik rumah dan anak-anak itu duduk di bangku di kursi sambil makan. Maka sisa-sisa yang jatuh itu akan dimakan oleh anjing peliharaan. Mengapa binoto rupani manangna maksud ni penulis Markus, kenapa dia sebutkan anjing peliharaan? Barangkali anjing peliharaan itu adalah tinggal serumah dengan majikannya. Alani diro paropuani toho, tapi kan sisa-sisa makanan yang jatuh itu dimakan oleh anjing peliharaan itu, dan anjing peliharaan itu kenyang. Saudara-saudara, di sini Yesus katakan alani hatami mula maho nunga haruar sibulisi sian anakmi siap borumi alani hatami atong diamok kana hinaholongan ahadona nang berngota sian parupuan Sirofenisia hubungannya dengan Yesus. Yang pertama, dia tidak gampang menyerah, dia berjuang dan dia memperjuangkan. Saudara-saudara, boy dora sakit hati ibana tu Yesus karena anak perempuannya Yesus katakan sebagai anjing, anjing peliharaan. Atau boy dora sakit hati ibana tu Yesus aidak tu si dope au, ala itu hala Israel dope au, bagi anak-anak Israel. Tapi saudara-saudara, dia tidak menyerah, dia berjuang. Dan perjuangannya barangkali butuh kos, butuh biaya. Biayanya dia harus berjuang menghampiri Yesus. Alani dihamukan hinaholongan di kitab Markus dipakai istilah memohon. Maka memohon itu adalah sifatnya kontinu, terus menerus, tidak hanya sekali. Maka saudara-saudara, ketika perempuan Sirofenisia itu dia membutuhkan agar Yesus mengusir setan dari anak perempuannya, dan permohonan itu dia sebutkan, dan permohonan itu dia minta tidak hanya sekali, terus menerus, continue. Takola cahali di dokiban ali Tuhan paharuar maju si bulisi saboruk kidang takola ni. Ala itu dia Yesus, dia leki-leki mana do Yesus. Maka yang pertama saudara-saudara yang kita lihat dari nas ini adalah
memohon kepada Tuhan dengan terus-menerus sepanjang hidupnya. Dia memohon dengan terus-menerus. Tak persehalian, dan marsangga-sangga, tidak berperiodik, tetapi seluruh hidupnya, totalitas hidupnya memohon secara terus-menerus kepada Yesus. Tapi sebenarnya enggak ada hubungan di mana tuh Yesus. Aro naking mungkin dang ring tolu di luar ring doi bana. Molodong pengawas, molodong pengaman, dang paloson na ibana Roma dapat tuh Yesus. Tapi saudara-saudara, dia menerobos sekat-sekat, dia menerobos batas-batas, dan dia memohon terus-menerus dan meminta terus-menerus kepada Yesus. Alani Ido, dia tidak sakit hati ketika anak perempuannya disebut Yesus sebagai anjing peliharaan. Yang penting bagi perempuan Sirofenisia itu, dia tahu bahwa Yesus bisa mengeluarkan setan itu. Dimana perjulu berngota memohon terus menerus. Maka saudara-saudara, hidup kita, totalitas hidup kita, aktivitas hidup kita, apapun kita kerjakan, apapun kita lakoni, memohon terus menerus dan putus, berkesinambungan permohonan kita secara terus menerus kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dia sadar bahwa dia tidak ikut diselamatkan. Dia orang berdosa. Dia sadar bahwa yang diselamatkan itu adalah anak-anak Israel. Anak Israel loh. Saudara-saudara, kesadaran akan diri sendiri akan melahirkan pengenalan kepada diri sendiri. Halak namar dosa do menginginkan keselamatan. Orang yang mengaku tidak berdosa tidak perlu untuk diselamatkan. Dan di orang Markus di sini, apakah anak-anak Israel itu, apakah anak-anak yang diistimewakan itu sadar bahwa mereka orang berdosa? Tetapi di sini perempuan Sirofenisia itu dia sadar bahwa dia tidak akan ikut diselamatkan, bahwa dia adalah orang berdosa, bahwa maka kesadaran akan diri sendiri akan memunculkan pengenalan diri sendiri. Alani riko di mana meluas dosa. Dia sadar bahwa dia tidak akan diselamatkan. Maka pentingnya keselamatan itu bagi dia adalah buah dari pengenalan akan dirinya sendiri. Ai ditadaibana dirina sia-sian, ai ditadaibana dirina sipaluhaon, ai ditadaibana dirina ikon urupan di debata. Alani Ido, kesadaran akan keberdosaan adalah keselamatan. Kesadaran akan keberdosaan adalah keselamatan. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya doa, saya yakin bahwa kita yang hadir di gereja saat ini adalah orang-orang yang sadar akan kebergantungan kita kepada Tuhan. Anggoso bergantung kita tuh Tuhan, ngapain kita beribadah? Saya yakin kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang sadar akan keberdosaan kita. Kalau bukan kita berdosa, ngapain meminta kepada Tuhan? Alani perempuan Samaria, perempuan Sirofenisia, dia sadar bahwa dia tidak ikut memiliki keselamatan itu, maka dia terus-menerus memohon dan meminta keselamatan itu agar dia menerimanya. Ya do, akamang do tak kainang. Ada pula batay mulai capur-capur, oke, bahasa apa tak bisa Indonesia. Waduh, bisa ada acara marulon nabadia. Waktu masih sodopeau, masih CSTT. Jadi di acara marulon nabadia on tu namar sahid.
adong ibotoni namarulon na badiaon ama tu atong, tapi dia sama ibotonya beda keyakinan, beda agama. Dungi ketika dilayankan ulon na badiaon tu ibotonaon, dia hadir di situ dengan identitas agama yang dia anut, dia hadir di situ. Lalu ketika dilayankan paditaon ulon na badiaon, naparpu di Roma ina tau di dokma tu paditai amak padita porsea doa ni dokmi lianom mudo diau ulaun na badiai dungi do paditai matu ibana porsea doho di Yesus Kristus, porsea doa na di dina ni dokmi. Lalu pendetanya kasih ulon na badiai ini sama dia, kasulon na badia dungi ibotonai do namar sahid pasang ala itu malulu na badia rupa-rupanya besoknya si ibu ini yang meninggal. Dungi muncul tiki loh, apakah dia Kristen atau tidak, apakah dia Kristen atau tidak. Kupikir sarupa do ratu parupua Siro Venesia nakaning, dia melewati batas-batas yang ditentukan demi sebuah keselamatan, dan dia sadar akan keterbatasan dia. Ido nanang berengot satur pukona kamang doh takainang kesadaran kita akan keterbatasan kita. Anak-anak Israel mereka tidak sadar, mereka yakin bahwa mereka diselamatkan. Tetapi perempuan Siro Venesia tadi, dia sadar bahwa dia tidak ikut, maka dia berjuang untuk diselamatkan, untuk menerima keselamatan itu. Atau barangkali dia tahu bahwa keselamatan itu cuma-cuma, keselamatan itu anugerah, maka dia berjuang agar keselamatan itu dianugerahkan kepada dia, diberikan kepada dia. Maka di sini saudara-saudara, dengan kesadaran daripada perempuan Siro Venesia tadi, maka dia pemilik keselamatan itu sendiri. Napatulukan duduk di sini, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Biasanya Yesus katakan karena imanmu pergilah, engkau diselamatkan. Di sini Yesus katakan karena kata-katamu itu. Karena kata-katamu itu. Saudara-saudara, biasanya orang yang berkata-kata keras itu ketika dia tersinggung. Biasanya orang yang berkata-kata keras itu ketika dia dihina. Biasanya orang yang berkata-kata keras itu ketika dia marah. Alai paropo Siro Venesia di bagasat turpukon ketika Yesus katakan dak tamalehonon tu biang si panganon jolo tudak dana dope amai doko paropo Siro Venesia tohodo nian itu Tuhan alai pisik-pisik nasa mejaikan madabu ditutoru jala panganon ni biangi doi tohodo niat Tuhan. Bu tapi orang dia mau kana hina holongan di bagasan gorin tuata Yesus Kristus ai pisik-pisik na madabu siam mejai. Tapi kapor siaun ni paropo Siro Venesia. Dan muru kibana dan ngidokim loh. Kenapa Tuhan katakan anakku anjing? Kenapa Tuhan katakan anakku tidak berhak atas makanan itu? Allah ni kesadaran nibana akan keperdosan nibana. Dungi labok do ibana madok tu bagat tu Yesusi. Toho doniani Tuhan, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Benar Tuhan. Dia tidak menyangkal, dia tidak membantah. Dia no komen tentang itu. Labok hatana. Dia mau kana hina holongan di bagasang gua tata Yesus Kristus nakingau dok pun ya. Dan ngurus ini huria rai mana. Alai labok hatana. Karena memang dia butuh.
Dan di bagasa parsaurani raibana alai labok hatana. Karena dia memang ingin. Alani takas di bagasa turpukon, pulanglah kata-katamu itu. Menyebabkan setan itu keluar dari anaknya. Arong ko paduha madokon hatana labok pau burimas, hatana koras mabahen, ate-ate marsi gorgor. Saudara-saudara belajar dari perempuan Syrofoenisia ketika dia diremehkan, ketika dia direndahkan. Alai labok do hatana. Labok. Tapi ring ngojok kamang do hotakay nang sifata mo lo so Barturoha asal ni paddo do hatai. Dakko Barturoha asal ni paddo do hata. Angkau ba alai online lagi direkamon. Angkau ba terusi do masalah yang viral akhir-akhir ini tentang penguburan itu. Saya tidak mau berbantah tentang dogma tentang itu, tentang apa segala-galanya. Jika komunikasi baik, labok pakatayon. Labok. Edang arong nasawarok persoalan di tonga-tonga ni pungwa pedaong naso persoalan, di tonga-tonga ni huria pedaong naso persoalan. Tapi jika komunikasi baik, molo labok pakatayon. Ay sifata kamang dohotak kenang molo muru kiba. Ay wasi gebe lalay ni ba makatay. Molo muruk. Aw sa jujuk duduk songonon jala hukutit don. Bunda Teresia itu didok gimana songonon? Jika dua orang yang tidak marah, maka bicaranya lembut-lembut, pelan-pelan, labok begitu. Tapi jika dua orang yang marah, maka bicaranya keras-keras. Ay dilebung na di muruhan non, alay kung gugu suara. Pasti songonya ke? Ulang songonya kamang do takenang. Dilebung na do, di dekatnya, di sampingnya yang dimarahi, tapi suaranya harus kuat. Pasti songonya. Ulo song ni bisa ya, atau Pak Dandin bisa gitu ya sama anggota di zonok nado tapi marah-marah manangna lagi enak-enaknya tabu-tabu aladang muruk nangek-nangek do suara tong. Karena apa? Mother Teresa katakan seperti ini, ketika kita tidak marah, orang yang di samping kita itu kita masukkan ke dalam hati kita. Di bagasa rohat tong, anggu di bagasa roha do. Basi pala gugu makatai. Tapi ketika orang yang kita marahi itu sudah kita keluarkan dari hati kita, ngado bisa rohatta. Ujung nagari gugu makatai muruk-muruk. Ini perempuan Syrofoenisia ini didok Yesus karena kata-katamu itu. Yesus terkesima dengan kata-katanya. Yesus terkesima dengan labok ni pakatayonna. Sebenarnya dia tidak berhak atas keselamatan itu karena dia bukan bagian dari Israel. Alai Yesus madok ala ni padohami karena kata-katamu, ala ni labok ni pakatayomi. Mula maho nunga haruar si bolisi sian yanak komi. Buta bere ngakamang doho takainang hati Yesus luluh alani hata nalabok. Hati Yesus luluh alani hata nalabok. Alani i labok di pakatayon. Namang ihu dia 31 1:37. Ketika dia sudah menyelesaikan persoalannya dengan Syrofoenisia tadi, lalu dia bertemu dengan orang tuli dan orang bisu. Lalu ketika orang tuli dan orang bisu itu berjuang untuk mendapatkan Yesus, berjuang untuk macupako Yesus, dungi didok Yesus matuna sida. Lalu Yesus menengada, Efata, terbukalah. Adong dua hal naneng dohono ni Efata di si. Yang pertama,
mulutnya terbuka. Yang tidak bisa bicara, bisa bicara. Telinganya terbuka, yang tuli bisa mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, Efata, surga terbuka, kasih karunia Tuhan terbuka. Saudara-saudara, perempuan Sirofenesia tadi tidak dibatasi oleh sekat-sekat. Keselamatan terbuka bagi dia. Orang yang tuli dan bisu tadi tidak dibatasi oleh sekat-sekat. Keselamatan terbuka bagi dia. Atau kita, ketika kita sadar akan keterbatasan kita, ketika kita sadar akan keberdosaan kita, dan kita terus menerus memohon kepada Tuhan, maka keselamatan itu terbuka bagi kita orang-orang yang berdosa. Amin. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan mau menerima seruan kami, permohonan kami. Karena itu Tuhan berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Berikan apa yang kami mohonkan, apa yang kami serukan dalam perjalanan hidup kami. Banyak yang kami pergumulkan yang Tuhan. Pergumulan itu adalah dampak daripada keterbatasan kami. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan menengadah kepada kami, memberikan keselamatan, memberikan perlindungan kepada kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu terbuka bagi kami ya Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Tapasaha ma peliata marede mahita. Seluruh
Bernyanyi dari buku nyanyian nomor 146 ayat 1 sampai 2. Dibaptis berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Tuhan Yesus seperti tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya di atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, duduk di sebelah kanan Allah, aku percaya kepada Roh Kudus, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawab ya, saya menghendakinya. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dengan melakukan firman Allah? Iya, saya bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Iya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Kamu tujuh.
Zoel Ebenezer Marsa Sianturi. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Gavi Alvarendra Aritonang. Saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Alfian Putahayan. Saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nasya Belvania Sirait. Saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Emeril Putri Simatupang. Saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi kehidupan yang kekal.
Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 282 ayat 1. Jongjong mahita saluhna. 282 ayat 1. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karunia kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.